Nah, ini teman-teman, ini sudah suatu teori bahwa orang seringkali banyak berandai, memikirkan masa depan terlalu berlebihan. Padahal sebelum keluar dari Astra, kawan saya atau senior saya yang saya memanggilnya Koh Irwan, beliau menanyakan pada saya seperti ini, J, lu udah persiapan buat bangun usaha lu? Terus saya tunjukkan 76 daftar nama perusahaan yang ada di lingkungan industri Muka Kuning. Ini persiapannya. Lu sudah survei belum? Ah, gimana aku mau survei? Saya bilang begitu. Kan aku nggak ada waktu. Karena aku kerja terus. Ya paling nggak lu call duluan lah mereka-mereka itu mau beli produknya sama lu atau enggak. Ya kan kalau aku telepon kan di jam kerja, itu namanya juga aku maling fasilitas atau maling waktu. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh ayah saya, jangan sampai kamu maling fasilitas, misalkan menggunakan komputernya perusahaan, wifi-nya perusahaan, teleponnya perusahaan, pulsanya perusahaan, ataupun maling waktu di jam kerja. Jam istirahat boleh nggak Mas Ji? Buat saya jam istirahat itu untuk istirahat. Kalau itu diambil, nanti mesti akan motong yang lainnya. Sama aja. Jam istirahat itu adalah jam kerja. Sama aja. Maka dari itu saya tidak punya persiapan dalam hal untuk membangun usaha pada saat itu. Saya hanya modal 76 daftar nama perusahaan. Kemudian saya lanjut. Mosok sih 76 daftar nama perusahaan ini nggak ada 3 yang nyantol begitu. Ini 3 aja yang nyantol, aku udah bisa hidup. Saya berkata seperti itu. Itu menurut kalkulasi saya. Tahu nggak? Setelah saya keluar, saya datangin door to door satu persatu perusahaan tersebut, atau saya telepon duluan sebelumnya untuk membuat janji. Dan nggak ada satu pun yang nyantol. Ternyata dulu saya mungkin memberikan kemudahan bagi supplier baru untuk udah sini masuk. Ya, saya berpikir positif untuk udahlah lihat duluan, siapa tahu ini ada supplier baru yang membawa suatu kabar yang lebih baik. Nah, saya kasih kemudahan. Tapi ternyata tidak terjadi di luar. Di luar sana, wow, buat janji tuh, nanti minggu depan telepon lagi ya. Nanti minggu depan telepon lagi ya. Kalau sudah minggu depan ini kan argo argo operational cost ini kan jalan terus ya teman-teman. Nah, jadi gimana? Saya nggak panik kan begitu. Nah, sudah saya mikir nih, seminggu ya terjadi, saya mulai berpikir gimana ya caranya bisa masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Dan itu baru terpikir setelah saya keluar dan saya gagal dengan perencanaan yang pertama, menelepon mereka untuk buat janji, baru tiba akalnya. Apa itu? Pada saat siang hari makan, saya makan di tempat food court. Food court itu Pujasera begitu ya, bersama dengan para karyawan-karyawan semua yang lain di industri muka kuning Batam. Nah, saya amati mereka menggunakan seragam nih, ya. Jadi seragam-seragamnya apa? Terus saya melihat, itu kan seragamnya perusahaan yang aku mau masuk. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah saya bidik, yang saya perkirakan ini mereka membutuhkan spare part seperti yang saya bisa supply. Nah, kemudian jadi sebetulnya saya nggak punya stok ya teman-teman. Saya hanya modal kartu nama saja, namanya CV Asia Internasional Almarhum. Ini pun dimodalin oleh 2 orang investor. Satu orang Indonesia, ex kawan saya yang kerja di Astra, yang saat itu dia kerja di Singapura, kemudian oleh ex supplier saya yang ada di Singapura. Modalnya nggak besar. Saya dikasih saham hutang namanya. Jadi saya kalau nanti untung harus nyicil dari keuntungan saya untuk menyicil saham tersebut. Nah, kemudian saya melihat ada mereka-mereka yang pakai pakaian, misalkan Siba Vision nih, dia pakai pakaiannya putih biru. Nah, ciri khas orang-orang yang namanya engineer itu biasanya berkacamata, terus kemudian ada test pen, ada test pen di kantong atasnya begitu. Nah, dari situlah saya melihat, wah ini engineer nih. Jadi saya pendekatannya kan kalau ke tempat bagian purchaser atau buyer, saya nggak bisa mengidentifikasi mana buyer atau purchasernya, tapi kan saya bisa mengidentifikasi user atau engineer-nya. Udah saya deketin.
permisi Pak, boleh ikutan gabung Pak? Maksudnya gabung dalam meja food court tersebut. Oh iya, silakan. Nah, sudah. Pas mulai makan, terus saya tanya, maaf Bapak dari perusahaan mana? Oh, saya dari Siba Vision. Terus kemudian beliau biasanya kan tanya kembali kan, dari perusahaan mana Pak? Karena saya pakai pakaian biasa, pakai kemeja biasa yang tidak ada emblem perusahaan saya. Terus saya mengatakan, oh saya dari ini Pak, perusahaan saya Pak, Asia Internasional. Terus dilihat, kartu nama saya itu kosong kan, jadi nggak ada tulisan apa-apa, kecuali tulisannya adalah account eksekutif. Jadi saya tidak mau ngaku sebagai direktur nih. Lah saya ngaku direktur bagaimana? Wong saya itu direkturnya tuh kerja sendirian, ngangkat barang sendirian, beli barang sendirian, nyaret sendirian, naik ojek lagi. Kan malu-maluin kalau saya ngaku direktur. Saya ngaku sebagai account eksekutif aja. Oke, terus dia tanya, perusahaan apa nih? Oh, kita supply spare part Pak, seperti ini. Wah, itu kita butuh tuh. Ya emang bener. Saya sudah tahu bahwa mereka butuh. Karena saya ngerti perusahaannya mereka apa. Oh, sudah masuk belum tempat kita? Oh, belum Pak. Belum ada aksesnya nih Pak. Oh, sudah telepon ke tempat bagian purchasing belum? Sudah Pak, tapi belum dikasih izin untuk ketemu Pak. Wah, sudah nanti habis makan siang. Ketemu sama saya ya. Saya bawa ke sana. Oh, siap Pak. Itulah cara saya untuk masuk ke tempat perusahaan-perusahaan. Itu saya dapatkan setelah saya keluar. Pada saat saya di dalam, saya nggak ngerti. Nah, ini teman-teman, ini sudah suatu teori bahwa orang seringkali banyak berandai, memikirkan masa depan terlalu berlebihan. Padahal masa depan kita itu ketutupan sama tembok. Yang kita nggak ngerti di balik tembok itu ada apa. Kita hanya tahu setelah kita membuka pintu, kemudian kita keluar, dan kita berada di balik tembok tersebut, kita baru ngerti membuat strategi kemudian di belakangnya itu. Jadi jangan terlalu banyak strategi. Oke, ini yang pertama. Kemudian setelah saya membuat janji dan bertemu, masuk ke tempat perusahaan yang pertama. Awalnya tidak mudah juga teman-teman. Biasanya pada saat mengatakan supply spare part, oh kita sudah ada, selalu bilang begitu. Terus saking BT-nya saya nyari akal lagi nih. Gimana ya? Wah, kalau sudah mentok, saya bilang begini. Gini aja Ibu ada nggak spare part yang Ibu nggak pernah dapatkan selama 1-2 tahun ini? Nah, ini kejadian pada saat saya dulu di Astra, itu ada namanya part-part yang biasanya tidak didapatkan selama 1-2 tahun. Kadang-kadang itu kesalahan penulisan part number-nya. Ya, contohnya begini. Part itu adalah bagian dari suatu mesin yang besar. Nah, di dalam mesin yang besar itu, mesinnya misalkan mereknya adalah ABC. Padahal si part itu adalah buatannya si CDE. Nah, biasanya dia memberikan mereknya itu adalah mereknya ABC. Disebut namanya manufacturing part number. Atau nomor spare part-nya berdasarkan nomor mesin. Nah, itu kan susah nyarinya. Biasanya nggak ketemu, kecuali kita beli ke tempat si pembuat mesin. Memang ini adalah trik dari si pembuat mesin agar beli spare part-nya ke tempatnya dia. Padahal sebetulnya kita bisa beli spare part ke tempat si CDE tadi itu, yang bisa lebih murah. Oke, lanjut ya. Nah, yang ginian biasanya buyer tidak banyak yang mengerti. Baru bisa mengerti atau memahami setelah dia turun ke lapangan, dan itu pun juga dibutuhkan pengetahuan teknis. Tanya kepada si end usernya, tanya ini ada produk substitute-nya nggak, atau ini asli mereknya apa, atau dia spesifikasi teknisnya apa. Kadang-kadang kita bisa mencari dengan merek yang berbeda. Kalau dia sepakat setuju, kita carikan, kemudian dia tanda tangan, approve, dan kita bisa mendapatkan spare part itu. PO-nya jadi close. Oke, nah ini yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain juga. Nah, saya dulu termasuk spesialisasi nyari barang-barang yang susah seperti itu. Pas saya tanyakan, biasanya ada. Loh, ada Pak. Bapak bisa? Bisa. Oke, sini saya kasih Pak. Nah ini Pak. Terus saya lihat sebentar. Saya udah biasanya ngerti nih ya barangnya. Ada contoh barangnya nggak? Kalau ada seperti itu lebih enak. Ada. Oh, saya udah ngerti. Ini dia salah nulis part number. Oke, kalau nggak, saya biasanya tanya, ada end usernya yang bisa saya temuin? Oh, ada Pak. Saya temuin end usernya, saya catat spesifikasinya, dan saya mendapatkan itu. Ya, dan saya mendapatkan replacement part-nya. Nah,
Dari sini saya janji, Ibu, insya Allah ya, 2 hari saya akan fax ke Ibu penawarannya. Oke Pak. Nah ternyata setelah saya dapatkan informasinya 2 jam saya fax. Nah disitulah saya mendapatkan kepercayaan dari si customer ini. Itulah cara-cara saya masuk yang saya tidak pernah terpikir sebelum saya terjun di lapangan. Ya. Kemudian tahapan selanjutnya, saya punya rutinitas. Biasanya jam 9 pagi saya sudah harus ada di lingkungan industri tersebut dan sudah membuat janji-janji untuk ketemu. Kemudian makan siang saya berburu seragam-seragam yang saya mau dekatin tadi itu yang mana saja. Nah jam 3 sore biasanya klien-klien kita sudah tidak mau menerima tamu. Jadi setelah asar saya biasanya ngopi atau ngeteh sejenak di satu tempat yang nongkrongnya salesman, namanya Morning Bakery di lingkungan industri Muka Kuning. Sambil makan roti kacang. Nah, kesukaan saya ini roti kacang ya. Roti kacang dengan minum teh O. Teh O itu adalah teh manis panas kalau di Batam. Kemudian di sana kumpullah para salesman yang dulu mereka itu adalah ex supplier saya. Biasanya begini ketemu, Pak Jaya, Jay. Nah, saya akrab dengan mereka dan alhamdulillah karena saya tidak pernah menerima suap sesen pun dari mereka, jadi saya punya harga diri untuk bertemu dengan mereka. Ini pentingnya masalah kredibilitas atau integritas. Pada saat itu, wah mereka langsung akrab. Jay, gimana Jay? Udah masuk mana aja? Belum banyak sih bang, baru sini nih. Sini udah belum Jay? Belum bang. Sini udah belum bang. Nah, ini ada nih yang namanya saya manggilnya Bang Zulhendri ya, Bang Zulhendri ini dulu supplier saya. Jadi saking kita ini sudah akrab ya, saya sering kalau diajak mancing bersama-sama mereka nih. Jadi saya biasanya tidak suka di-entertain kayak apalagi ke hiburan malam ya, itu insya Allah saya tidak suka ya lari ke tempat-tempat dugem. Nah, saya sukanya apa? Mancing, nonton film, itu tuh aja. Begitu diajakin mancing, ayo mancing gitu kan. Nah, saya akrab dengan beliau. Terus dia tanya, sudah masuk sini belum? Belum, sini belum. Kenal nggak sama mereka? Ya itu bang, aku telepon ditolak. Maksud tolak itu, dia bilang sibuk lah apalah. Oke J, lo besok ada waktu nggak? Ada bang, pagi bang, bisa bang. Oke, aku atur janji ya, siap bang. Udah, ditelepon sebentar nih. J, besok jam 10 J, sama aku ke sana, nanti aku anterin, aku kenalin. Siap bang. Masya Allah ya, terbuka jalan ya, yang tidak pernah kita sangka-sangka. Saya dari sini saya baru memahami apa pesan ayah saya sebelumnya. Ternyata 3 hal ini adalah pesan orang tua saya yang saya petik di kemudian hari. Yaitu pertama skill, kemampuan untuk searching produk. Yang kedua adalah kredibilitas. Saya menjaga nama baik saya dengan tidak mau disuap. Dan yang ketiga adalah jaringan. Saya dulu mempermudah mereka, sekarang saya dipermudah oleh mereka juga atau diberikan akses untuk masuk ke perusahaan-perusahaan rekanan mereka. Semoga bermanfaat.